Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang menambahkan atribut dan memasukkan data menggunakan kode SQL. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gofar Fandi, NIM 24020150. Untuk yang pertama, sebelum kita melakukan sebelum kita masuk ke dalam MySQL, kita harus mengaktifkan APC dan MySQL. Untuk lalu tekan admin, nanti akan masuk ke dalam database atau PHP admin ini. Pertama, kita akan membuat database. Create database ini berarti kita akan memerintahkan untuk membuat database. Lalu nama databasenya adalah DB. Nah, ini adalah namanya. Lalu kita titik koma, lalu tekan go. Nah, sudah terbuat di sini di akademik. Lalu kita akan membuat tabel prodi. Yang pertama adalah use database. Ini berfungsi sebagai kita akan masuk ke dalam database yang ingin kita edit di dalamnya, atau kita akan menambahkan sesuatu, menghapus atau update sesuatu yang ada di dalam database tersebut. Kita harus memilih database tersebut menggunakan use. Lalu kita akan membuat tabel prodi. Berarti kita akan create tabel prodi. Lalu di dalam tabel tersebut nanti akan ada yang pertama ID prodi. Lalu menggunakan tipe data integer yang berisi, mungkin saya kasih 12. Lalu ID prodi ini akan saya buat auto instrument. Auto instrument ini nanti akan berfungsi sebagai ID prodi ini nanti akan diisi atau diberi angka otomatis oleh sistem. Nanti tipenya itu urut ya, 1 sampai 1 2 3 4 5 gitu, urut ke bawah. Jika nanti di nomor 2 itu kok dihapus, itu nanti tidak 3 ke bawah itu tidak akan menjadi 2 itu. Nomor 3 nya tidak akan menjadi 2. Jadi harus langsung melanjutkan ke nomor terakhir, contoh 1 sampai 3. Nah, kalau 2 itu dihilangkan, 3 itu tetap menjadi 3, tidak akan menjadi 2. Tapi kalau 3-nya itu dihapus lalu kita membuat lagi, itu akan menjadi 3, bukan menjadi 4. Nah, gitu kurang lebihnya. Lalu not null yang berfungsi nanti ini harus diisi dulu. Ini tidak boleh kosong nanti. Lalu nama prodi, saya kasih tipe data varchar saja, karena di dalamnya hanya ada huruf. Lalu saya beri limiter 60. Fungsi limiter ini nanti itu
tulisan atau nama dari prodi ini tidak boleh melebihi 60 kata. Nanti harus di bawah 60 atau pas dari 60. Lalu not null. Ini nanti tidak boleh dikosongi. Lalu ini untuk primary key dari tabel prodi adalah ID prodi. Setelah ini tutup kurung, titik koma. Nah, setelah ini saya jelaskan ulang. Use DB Academic berarti kita memanggil database-nya, lalu create tabel prodi. Kita akan membuat tabel prodi, lalu untuk field yang pertama adalah ID prodi bertipe data integer, lalu saya beri limiter 12. ID prodi ini bertipe data auto increment, yang mana nanti akan dinomori otomatis oleh sistem, lalu not null, jadi ini tidak boleh dikosongi. Lalu nama prodi varchar. Kenapa varchar? Karena di dalamnya hanya ada huruf saja untuk nama. Saya beri limiter 60, lalu not null, jadi ini tidak boleh kosong. Untuk primary key dari tabel prodi adalah ID prodi. Di sini saya buat ini. Kalau kita go, nah, sudah jadi. Kita refresh di Academic. Nah, ini prodi. Kita lihat struktur dari tabel prodi. Nah, ini strukturnya sudah benar. Lalu kita lanjut, kita akan membuat tabel mahasiswa. Sama seperti kita membuat tabel prodi sebelumnya. Yang pertama kita harus memanggil atau masuk ke dalam database yang mau kita tuju, kan? Karena di sini ada dua, DB Academic dan juga DB mahasiswa. Kita tidak boleh salah memasukkan use nanti nama database yang akan kita panggil. Ini tidak boleh salah nanti. Kalau kita ingin membuat tabel di dalam DB Academic, kita harus menuliskan di sini DB Academic. Lalu di dalamnya kita akan membuat name. Ini integer karena nanti isinya itu bilangan semua. Lalu saya beli limiter itu saya biasanya 12. Kalau 11 nanti saya kira itu sedikit terlalu terlalu mepet dengan nim yang ada di perkuliahan. Lalu saya beri not null. Lalu not null ini berfungsi nanti name ini harus terisi ya. Lalu nama mahasiswa. Saya beri varchar. Saya beli limiter mungkin 100. Lalu ini boleh, ini 0 saja, jadi boleh dikosongi. Selanjutnya adalah alamat. Alamat mahasiswa.
saya beli teks atau varchar ya, varchar. Lalu saya beri 100, ini 0. Lalu ID prodi, ini bertipe data integer saja. Lalu saya beli limiter di 12, maaf, beli di 12. Lalu ini not null karena ini nanti harus terisi ya. Lalu selanjutnya adalah primary key dari tabel ini adalah name untuk tabel apa ini. Maaf, ini saya ada kesalahan di sini. Nah, ini mahasiswa. Nah, karena tadi kok ada merah di nomor 2, setelah ini tutup kurung saja. Lalu primary key ya, primary key nya ada di name. Lalu foreign key, karena ini nanti akan berhubungan dengan tabel prodi, kita akan membuat foreign key di dalam DBA akademik yang nanti berrelasi dengan ID prodi di tabel prodi. Prodi references ini maksudnya adalah ID prodi ini diambil dari mana sih? Nah, kita harus tahu dong. Sistemnya juga ingin tahu foreign key ID prodi ini didapatkan dari tabel mana di dalam DP akademik. Nah, itu kita beri tabel prodi dalam kurung dengan fieldnya adalah ID prodi. Lalu ini tutup kurung, titik koma. Lalu kita tekan go, sudah jadi, tidak ada error. Kita lihat di akademik. Lalu struktur dari field dari tabel mahasiswa. Nah, ini per fieldnya. Nih, foreign key-nya di sini, primary key-nya di sini. Lalu langkah selanjutnya saya akan memodifikasi atau menambahkan atribut baru dalam tabel. Untuk tabel yang saya pilih adalah tabel mahasiswa. Yang pertama berarti alter tabel, langsung saja. Atau sebelumnya menggunakan use database dulu. Akademik, titik koma, lalu alter tabel
Fungsi alter tabel ini adalah menambahkan field ke dalam tabel. Nanti contoh di sini tadi kan di di tabel mahasiswa itu tadi ada seperti alamat, name. Nah, itu nanti kita menambahkan seperti itu di dalam tabel yang sudah jadi. Jadi kita tidak perlu membuat tabel dari awal, membuat ulang maksud saya, jikalau kita lupa ternyata itu ada yang kelupaan, fieldnya harusnya 6 tapi kita hanya menginputkan 5. Jadi kita tidak perlu membuat dari awal, tapi kita hanya menyisipkan field yang tertinggal ke dalam tabel yang sudah jadi, seperti itu. Ini alter tabel. Lalu kita memasukkan nama tabelnya. Ini seperti use gitu. Kita mau memanggil apa, tapi memanggil data apa, tapi ini bukan database, tapi ini tabel, alter tabel. Nama tabelnya adalah mahasiswa titik koma. Oh maaf, ini tidak pakai titik koma tapi langsung add, tanggal lahir, baru tipe data dari tanggal lahir ini adalah date and birth. Date, lalu ini not null, koma. Di bawahnya saya akan menambahkan lagi bawahnya saya akan menambahkan lagi age, umur. Ternyata tadi saya kurang menambahkan 2 field ke dalam tabel mahasiswa. Jadi saya akan menambahkan menggunakan alter tabel, lalu add tanggal lahir dan field umur. Untuk tipe datanya INT saja. Limiternya saya kasih 2 agar lumrah saja, 2 saja. Lalu not null, jadi saya 10 aja lah, not null, lalu titik koma. Sepertinya sudah benar, tidak ada yang error merah. Kita go. Nah, sudah. Lalu kita cek apakah ada yang berubah di akademik mahasiswa, struktur. Nah, ini sudah terupdate gitu. Nah, sudah saya berhasil menyisipkan field ke dalam tabel yang sudah dibuat sebelumnya, bukan membuat dari nol atau membuat ulang. Lalu saya akan melanjutkan ke praktikum selanjutnya, yang mana saya akan menginputkan atau insert into ya namanya. Yang selanjutnya tadi kan alter tabel tuh, sekarang insert into. Tadi kan saya itu ini bedanya alter tabel dengan insert into. Kalau bahasa mudahnya itu, kalau alter tabel itu kita menambahkan atau menyisipkan fieldnya, umurnya kayak seperti umur, name, alamat. Nah, itu kan field kan.
itu kita menggunakan alter table, lalu kita menggunakan menambahkan add untuk apa sih field yang kita mau tambahkan. Nah, untuk kalau isi dari umur, NIM itu kita menggunakan insert into. Untuk pengaplikasian untuk pengaplikasiannya sendiri, yang pertama saya akan menginsert into ke dalam tabel prodi. Pertama adalah use database-nya adalah DB Academic, lalu prodi, atau kita langsung menggunakan lalu insert into, prodi, lalu kita masukkan semua field yang ada di dalam tabel prodi. Kita masukkan semua, ada 2 tadi ya kalau saya tidak salah ingat. Yang pertama adalah ID prodi, lalu selanjutnya selanjutnya adalah nama prodi, lalu kita masukkan values, ini values. Values itu maksudnya kita akan menambahkan apa di dalam tabel prodi ini. Kita akan menambahkan yang pertama adalah untuk yang pertama ini saya kosongi karena tadi auto in German kan, lalu namanya adalah sistem, informasi. Saya beri petik lagi, maaf, saya beri petik, lalu jenis koma, kita buat lagi titik 2 koma, lalu nama dari prodi selanjutnya adalah manajemen retail. Titik, maaf, ini saya beri ini koma, selanjutnya kosong, lalu bisnis digital, lalu DKV, lalu selanjutnya ada ini kewirausahaan ya. Nih, lalu kita beri titik koma, tekan go. Oh maaf, ada yang salah ternyata. Oh iya, saya belum use database. Nah,
use deep academic. Nah, ini saya jamin bisa ini. Nah kan, sudah bisa. Kalau kita cek ke dalam tabel prodi ya tadi yang kita inputkan, nah sudah sudah terinput ya, tadi kan kosong, ini sudah terinput. Lalu yang terakhir saya akan menginputkan sekitar 500 data, yang mana nanti 10 data pertama saya akan input manual, lalu saya akan melanjutkannya dengan tadi yang saya sudah ketik sebelumnya di VS Code ya. Nanti saya akan kopas dari VS Code yang sebelumnya saya ketik, lalu ditambah 50 data lagi karena name saya adalah 050 kan, 50. Jadi nanti akan saya berarti total data yang saya tambahkan itu saya buat itu ada 550 data. Untuk yang pertama, seperti biasa kita akan memulai dengan use. Nah, berarti kita akan insert into. Lalu kita akan memasukkan atau menyisipkan data ke dalam tabel apa? Tadi kan sudah prodi nih. Sekarang saya akan menyisipkan data ke dalam tabel mahasiswa. Jadi kita insert into, nama tabelnya adalah mahasiswa. Nah, lalu apa tadi, field apa saja sih yang ada di dalam tabel mahasiswa? Nah, tadi kan saya menambahkan umur dan juga tanggal lahir kalau tidak salah ya tadi, yang dua tadi itu. Nah, jadi kita harus menambahkan umur dan tanggal lahir di dalam kurung ini. Untuk yang pertama adalah NIM, lalu ID prodi, lalu nama mahasiswa, lalu maaf, ini nama MHS ya. Sudah benar itu tadi nama mahasiswa, maaf nama mahasiswa, lalu alamat mahasiswa, lalu tanggal lahir, yang terakhir adalah umur. Sudah. Lalu maaf, ini file W. Ya, ini adalah codingan yang mana ini 10 data dari 550 data total ya, yang akan saya jelaskan.
Untuk yang pertama itu ini nol 01 ya, 01 petik lalu koma, petik lagi 1 lalu koma. Ini namanya adalah Arthur Santoso ya. Ini namanya. Lalu kita lanjut dengan alamat dari alamat, lalu kita selanjutnya adalah alamat yang saya beri apa ya, Tuban saja. Saya belum kasih peta ya, Tuban. Selanjutnya adalah tanggal lahir. Ini format tanggal lahirnya itu tahun, bulan, dan hari. 2005, lalu 04, 10. Lalu kita petik. Selanjutnya adalah umur tanpa petik. Tutup kurung. Selanjutnya di bawahnya, maaf ini ada kesalahan. Nah, sudah selesai. Di bawahnya sama seperti atas ya, mungkin akan memakan cukup waktu yang lama ini. Lalu 2, lalu ya ini 1. Ini seperti yang atas. Selanjutnya adalah data kedua. Maaf, ini ada komanya, ini lupa saya. Nah, ini ada koma. Lalu selanjutnya adalah buka kurung, tutup kurung, dalamnya ada petik. Lalu ini 02, 03. Ini petik lagi, koma, spasi, ini ada kesalahan. Nah, sudah. Ini petik. Ini saya beri 3 saja, lalu petik lagi, koma, namanya adalah Olivier. Lalu petik lagi, koma, kita petik lagi, kita akan beri Gresik. Ini untuk alamatnya. Kita petik lagi, koma. Untuk tanggal lahir saya akan beri 2007 05 15. Nah, sudah. Lalu oh ya, saya belum kasih petik ya tadi di awal.
berwarna hijau. Lalu untuk umurnya adalah 19 tahun. Lalu kita koma, enter. Selanjutnya, oh ini kurang koma di sini. Selanjutnya adalah tabel keempat. Ini putih 004. Ada lagi koma. Ini saya beri 5. Lalu petik koma spas. Lalu nama lalu kita koma lagi, alamatnya Tuban, tanggal lahirnya adalah 2006-08-20. Umurnya beliau adalah 20 tahun. Kelima, ini ada saya beri ini 2 saja. Lalu namanya adalah apa di sini? Noah. Oh maaf, pencet caps lock ternyata. Noah. Lalu selanjutnya adalah Gresik saja. Gresik. Beli petik dulu. Lalu tanggal lahirnya adalah tanggal lahirnya 2003 11 5. Usianya adalah 22 tahun. Ini 006. Lalu petik lagi, kasih koma. Lalu prodinya nomor 1 saja, petik lagi, koma. Maaf, ini namanya adalah Eko. Lalu alamatnya adalah Gresik. Tanggal lahirnya adalah 2006, terus bulan 10 mungkin, bulan 10 tanggal 2 tanggal 12 aja lah. Umur beliau mungkin 20 tahun. Enter. Data selanjutnya ke 7. Prodinya 2.
Berarti ini bisnis digital atau apa tadi ya, kewirausahaan gitu, nomor 2 itu. Lalu namanya adalah nomor 7 ya, Emma Stefan. Tempat lahirnya Tuban. Lalu tanggal lahirnya adalah 2001 1201 TAG, umurnya adalah 25 tahun. Data yang ke-8 lalu prodinya mungkin saya kasih 1 karena prodi saya 1 ya. Lalu lalu namanya adalah setelah Emma itu Ayu ya. Lalu Gresik. Tanggal lahirnya, maaf ini salah di sini. Tanggal lahirnya 2001 4 nomor 25. Ini yang ke-9. Lalu namanya ini alamat Tuban, tanggal lahir 11 tanggal 01, umurnya 26. Ini data yang terakhir, finally terakhir. Cuman ini 010. Lalu prodinya adalah 1, namanya namanya itu Siti Wilson dia. Lalu alamatnya di Tuban. Tanggal lahirnya adalah 2021 bulan 6 tahun tanggal 14. Umur beliau adalah 25.
saya akan cek dulu apakah ada yang salah kelebihan ini. Sudah semua ya. Nah, ini saya akan memasukkan ke dalam tabel mahasiswa. Kita go. Apakah berhasil? 1 2 3. Boom, berhasil. Kalau kita cek di dalamnya bagaimana, maaf, di mahasiswa ya, tadi di tabel mahasiswa ya, saya insert into di tabel mahasiswa. Kita lihat bagaimana. Nah, seluruh maaf, ini, nah ini 1 sampai 10 sudah saya inputkan. Nah, jadi kurang tinggal kurang berapa itu, 500 sekian ya. Saya akan kopas dari VS Code saya. Nah, ini untuk kodenya saya kopas, lalu kita akan masukkan ke dalam tabel mahasiswa ya, SQL. Oh, maaf. Wow, ini use di akademik. Nah, use akademik di satu into mahasiswa. Ini prodi, nama, oh maaf ini salah ini, mahasiswa. Nah, ini ID prodi, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir dan umur. Ini sudah semua, sekitar 550 temanku. Nah, sudah semua. Lalu ini di akademik mahasiswa, kita lihat semua. Maaf, ah, 500. Nah, ini 550 sudah selesai saya inputkan ke dalam tabel mahasiswa. Ini di atas tabel mahasiswa di dalam database akademik. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Cukup panjang ya, sudah sekitar hampir 1 jam mungkin, ini 40 sekian menit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.